Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-hukmul i'rabiyyu lima yudhafu ilal jumlati jawazan. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai idhafah. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai al-hukmul i'rabiyyu lima yudhafu ilal jumlati jawazan, yaitu hukum i'rab bagi suatu kata yang diidhofahkan kepada jumlah dan hukum penyandarannya atau pengidhofahannya tersebut itu jawaz, ya boleh, bukan wajib. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-401 dan 402. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa bani awa'rib ma ka'idh qad ujriya wakhtar bina matluwi fi'lin buniya. Maka di sini beliau mengatakan kata-kata yang menyerupai idh. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah tahu ada beberapa kata-kata yang hukumnya itu dianggap serupa dengan idh. Seperti khina, kemudian waqta, zamana, ya lahdhata, ya yauma, sa'ata, dan lain sebagainya. Maka kata-kata tersebut itu bisa ibni, ya bisa dibinakan, dimabnikan, atau a'rib, ya bisa dibuat mu'rab. Jadi bisa dibuat mabni, bisa dibuat mu'rab. Wakhtar bina matluwi fi'lin buniya. Namun jika kata-kata tadi itu diikuti oleh fi'il yang mabni, maka pendapat yang dipilih itu adalah bina. Artinya kata tersebut dimabnikan. Kemudian beliau melanjutkan wa qabla fi'lin mu'rabin aw mubtada a'rib wa man bana falan yufannada. Atau wa qabla fi'lin mu'rabin aw mubtada a'rib wa man bana falan yufannada. Akan tetapi jika kata-kata yang menyerupai idh tadi itu mengikuti atau sebelum itu terletak sebelum fi'il yang mu'rab, artinya diikuti oleh fi'il mu'rab, atau diikuti oleh mubtada, berarti jumlah ismiyah. Maka apa? A'rib. Ya, mu'rabkanlah kata-kata tersebut. Wa man bana falan yufannada. Tetapi kalau ada yang memabnikan kata-kata tersebut, walaupun diikuti oleh fi'il mu'rab maupun mubtada, maka juga tidak dianggap salah. Ya, artinya diperbolehkan saja. Mau mu'rab boleh, mabni boleh, namun di sini dikatakan atau diisyaratkan yang lebih baik adalah di-mu'rabkan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala menjelaskan kedua bait ini. Beliau mengatakan, taqaddama annama yudhafu ilal jumlati qismani. Telah berlalu penjelasan bahwa kata ya atau isim yang bisa diidhofahkan kepada jumlah itu ada dua macam. Al-awwalu, macam yang pertama, ma yudhafu ilal jumlati luzuman, yaitu kata yang diidhofahkan kepada jumlah dan hukumnya itu luzum, ya wajib. Artinya kata tersebut itu wajib diidhofahkan kepada jumlah. Apa saja itu? Wa huwa haitsu wa idh, yaitu haitsu dan idh. Wa hukmuhuma al-bina'u. Dan hukum i'rab bagi dua kata tersebut itu mabni. Jadi haitsu selalu dibaca haitsu
idh selalu dibaca idh. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Ats-tsani, kelompok yang kedua, ma yudhafu ilal jumlati jawazan, yaitu kata atau isim yang diidhofahkan kepada jumlah. Namun hukum pengidhofahannya kepada jumlah itu hukumnya jawaz, boleh. Wa huwa ma ashbaha idh fi kaunihi isma zamanin madin mubhamin. Nah, apa saja kata-kata yang dapat diidhofahkan kepada jumlah namun hukumnya jawaz, boleh, itu adalah kata-kata yang serupa dengan idh. Apa keserupaannya? Ya fi kaunihi isma zamanin madin mubhamin. Yaitu karena keadaannya itu sama-sama berupa isim zaman yang madhi, yang telah berlalu, dan mubham, belum spesifik. Fahadha yajuzu fihi wajhani. Maka untuk kata-kata yang masuk ke dalam kelompok yang kedua ini, itu boleh dibaca dengan dua cara. Ya, boleh dibaca dengan dua cara. Ada dua hukum i'rab yang memungkinkan. Al-awwalu, yang pertama, al-i'rabu. Yang pertama itu dibaca mu'rab. Kenapa dibaca mu'rab? Karena hamlan 'alal asli fil asma'i. Karena dibawa kepada hukum asal dari isim. Kita mengetahui bahwa hukum asal dari isim adalah mu'rab. Ya, kalau diikutkan pada hukum asal, maka ya seharusnya yang namanya isim ya mu'rab. Ats-tsani, hukum yang kedua, al-bina'u. Artinya dibaca mabni. Kenapa dibaca mabni? Hamlan 'ala idh. Diikutkan hukumnya kepada idh tadi. Li'annaha mabniyatun. Karena tadi sifatnya serupa dengan idh, maka hukum i'rabnya juga diserupakan atau disamakan dengan idh. Sementara idh itu adalah isim yang mabni. Kemudian beliau melanjutkan, sawa'an udhifa ila jumlatin fi'liyatin. Hukumnya sama saja. Apakah kata-kata tersebut itu diidhofahkan kepada jumlah fi'liyah. Kemudian suttirat bi fi'lin mabniyin. Yang jumlah fi'liyah tersebut itu didahului oleh fi'il yang mabni. Binaan asliyan au 'aridhon. Baik fi'il mabninya itu memang fi'il yang mabni secara asli atau fi'il yang mabni dengan 'arid. Ya, arid itu ya fiilnya itu mabninya karena insidensial, ya, sesuatu yang terjadi karena kondisi tertentu. Jadi asalnya itu bukan mabni. Kemudian beliau melanjutkan, au jumlatin fi'liyatin suttirat bimudhari'in mu'rabin. Atau sama juga hukumnya jika kata-kata tersebut itu diidhofahkan kepada jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il mudhari' yang mu'rab. Ya, maka hukumnya sama tadi. Kemudian au jumlatin ismiyatin atau jumlah ismiyah. Ya, jadi kata-kata tersebut itu hukumnya sama. Boleh dibaca mu'rab atau mabni, baik itu disandarkan kepada jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il mabni, atau jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il mudhari' yang mu'rab, atau didahului oleh jumlah ismiyah. Kemudian beliau melanjutkan, lakinnal mukhtara fima udhifa ila jumlatin fi'liyatin suttirat bi fi'lin mabniyin al-bina'u. Akan tetapi, ya lakinnal mukhtara, akan tetapi hukum yang dipilih, ya ini barangkali yang dikuatkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, itu adalah jika kata-kata tersebut udhifa ila jumlatin fi'liyatin, diidhofahkan kepada jumlah fi'liyah, suttirat bi fi'lin mabniyin, yang didahului oleh fi'il yang mabni,
al-bina'u. Ya, yang kuat adalah dibaca mabni, kata-kata tersebut tadi. Nahwu contohnya, istaiqadtu ala hina adzanal muadzinu. Istaiqadtu ala hina adzanal muadzinu. Saya telah bangun ya ketika muadzin itu sedang azan. Maka perhatikan di sini ada kata yang serupa dengan idz, yaitu hina. Maka di sini fa hina ismu zamanin mubhamin. Ya. Maka hina di sini adalah isim zaman yang mubham, masih belum spesifik. Mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin. Dan dia mabni dengan fathah, menempati kedudukan jar karena dia didahului oleh huruf jar ala. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang serupa dengan pembahasan ini itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, ya bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuq. Barang siapa yang berhaji dan tidak berkata sesuatu yang jorok atau buruk, walam yafsuq, dan juga tidak berbuat fasik. Raja'a min dzunubihi kayauma waladathu ummuhu. Ya, raja'a min dzunubihi kayauma waladathu ummuhu. Maka dia akan bersih dari dosa-dosanya, atau kembali dari dosa-dosanya, sebagaimana hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Maka di sini perhatikan dalam hadis ini, hadis ini muttafaqun alaihi, merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih beliau berdua melalui perawi sahabat yang sama. Maka di sini perhatikan ada ka yauma. Ya, setelah kaf, setelah huruf jar, yaumanya, yauma kan kata yang serupa dengan idz, itu dibaca mabni dengan fathah. Ya. Kemudian fayajuzul fathu 'alal bina'i. Maka boleh dibaca fathah karena dianggap mabni. Wal kasru 'alal i'rabi, tetapi boleh juga dibaca kasroh karena dianggap mu'rab. Berarti bagaimana? Kayaumi waladathu ummuhu. Ya, itu boleh. Padahal dia diikuti oleh fi'il yang mabni, yaitu fi'il madhi waladat. Kemudian beliau melanjutkan, wa amma ma waqa'a qabla fi'lin mu'rabin. Adapun jika kata-kata tersebut terletak sebelum fi'il yang mu'rab, au qabla mubtada'in, atau dia terletak sebelum mubtada', artinya disandarkan kepada jumlah ismiyah. Fal mukhtaru fihi al-i'rabu. Maka pendapat yang lebih kuat, yang lebih dipilih itu dibaca mu'rab. Wa yajuzul bina'u, walaupun boleh saja dibaca mabni. Nahwu contohnya, hadza awanu yudra'ul qamhu. Hadza awanu yudra'ul qamhu. Ini adalah masa atau musim ketika gandum itu ditanam. Maka kita melihat awanu itu serupa dengan idz juga, karena maknanya hina. Maka di sini kita perhatikan dia diikuti oleh fi'il mudhari' yang mu'rab. Fayajuzu fi awanu ar-raf'u 'ala annahu khabarun. Maka boleh dibaca rafa karena itu dianggap khabar dari hadza. Kemudian wa yajuzul bina'u 'alal fathi, tapi boleh juga dibaca mabni dengan fathah menjadi hadza awana yuzra'ul qamhu. Wal awwalu arjahu. Yang lebih kuat cara membacanya adalah dibaca marfu. Artinya apa? Yang pertama tadi hadza awanu
yuzra'ul qamhu. Nahwu ya, dan contoh yang lain itu adalah nazalal mataru ala khina al-fallahu qanitun. Atau yang lebih baik dibaca mu'rab, berarti nazalal mataru ala khini al-fallahu qanitun. Nazalal mataru ala khini al-fallahu qanitun. Hujan turun ketika para petani itu sudah putus asa. Yajuzu ala khini bil kasri alal i'rabi. Maka boleh dibaca ala khini dengan kasroh, ya karena itu dianggap sebagai mu'rab. Ya, jadi nazalal mataru ala khinil fallahu qanitun. Wa ala khina, ya, dan boleh juga dibaca ala khina bil fathi alal bina'i. Ya, dengan fathah karena dianggap mabni. Wal awwalu arjahu, dan ini juga sama, cara membaca yang pertama yaitu dibaca mu'rab itu lebih kuat. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-119, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Ya, ini adalah hari yang kebenaran mereka, ya kebenarannya orang-orang yang benar itu bermanfaat bagi mereka. Maka perhatikan di sini yaumu itu dibaca mu'rab. Ya, yaumu di sini dibaca mu'rab. Padahal diidhofahkan kepada fi'il mudhari'. Faqad qara'as sab'atu, maka sungguh 7 ulama qiraah illa Nafi'an al-Madaniyah, ya kecuali Nafi' al-Madani, itu membacanya dengan apa? Birraf'i 'alal i'rabi. Ya, dibaca mu'rab, ya dibaca yaumu karena dianggap mu'rab. Mengapa? Ala annahu khabarul mubtada'i hadza, karena dia dianggap sebagai khabar dari mubtada yaitu hadza. Wa qara'a Nafi'un bil fathi 'alal bina'i. Akan tetapi Nafi' rahimahullahu taala membacanya dengan mabni dengan fathah. Berarti hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Fahuwa mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in khabarun. Maka itu dianggap mabni dengan fathah, menempati kedudukan rafa' sebagai khabar. Hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa bani awa'rib ila akhirih. Ai maksudnya, ibni awa'rib ma ujri mujra'idh. Ya, mabnikanlah atau mu'rabkanlah kata-kata yang ya diikutkan atau diperlakukan seperti perlakuannya idh. Fi kaunihi isma zamanin maudin mubahamin. Ya, dianggap serupa dengan idh karena keadaannya sama-sama isim zaman yang maudhi yang telah berlalu, yang mubaham yang tidak spesifik. Walakinnal mukhtara bina'u. Akan tetapi yang terpilih itu dibaca mabni. Yang seperti apa? Matluwi fi'lin buniya, yang diikuti oleh fi'il yang mabni. Atau matalahu wa waqa'a ba'dahu fi'lun mabniyun. Yaitu ketika kata-kata tersebut diikuti dan terletak setelahnya itu adalah fi'il yang madhi, yang fi'il yang mabni, ya, fi'il yang mabni. Sawa'un akana madhiyan am mudhari'an mabniyan. Ya, sama saja apakah yang terletak setelahnya itu adalah fi'il yang madhi atau fi'il yang mudhari' yang mabni. Ya, ini yang disebut dengan arid tadi.
Wa i'rabu ma talahu mubtada'un aw fi'lun mu'rabun, ya. Adapun i'rab dari kata-kata tersebut jika diikuti oleh mubtada atau diikuti oleh fi'il mu'rab, ya fi'il mu'rab apa? Wa huwal mudhari'u, yaitu fi'il mudhari'. Itu bagaimana hukumnya? Ya i'rabu, ya hukumnya di mu'rabkan. Wa man buniya fi jami'il halati, adapun jika ada yang membaca pada seluruh keadaan, ya baik diikuti oleh jumlah fi'liyah yang fi'ilnya madhi, jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mudhari' dan jumlah ismiyah, itu semuanya dibaca mabni. Falan yufannada. Ya, maka tidak disalahkan, tidak dianggap keliru. Ai falan yughallata. Ya, tidak akan disalahkan. Wal alifu lil itlaqi, dan alif yang ada pada yufannada itu adalah untuk itlaq, untuk mengakhirkan bait, ya, untuk menyamakan akhir dari bait. Wa kadza fi qawlihi maka id qad ujriya. Ya, demikian juga alif yang ada pada maka id qad ujriya, ya ada alif di akhir, itu adalah alif itlaq. Kemudian beliau melanjutkan idhafatu idza ilal jumlatil fi'liyati, yaitu mengidhafahkan idza kepada jumlah fi'liyah. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-403. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa alzamu idza idhafatan ila jumalil af'ali kahun idza tala. Nah, sebelumnya ketika kita membahas kata-kata yang serupa dengan atau maaf yang wajib diidhafahkan kepada jumlah, ya kan ada kata-kata yang wajib diidhafahkan kepada mufrad, ya yang bukan jumlah, bukan syibhul jumlah, namun ada kata-kata yang wajib diidhafahkan kepada jumlah. Itu sebelumnya sudah disebutkan ada 3, yaitu haitsu, kemudian idz dan idza. Maka di sini kita masuk ke idza karena sebelumnya haitsu dan idz itu sudah dibahas. Maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wa alzamu idza idhafatan ila jumalil af'ali. Dan para ulama nahwu itu mewajibkan kata idza itu diidhafahkan kepada jumlah fi'liyah. Contohnya apa? Seperti ka hun idza tala. Ya, hun idza tala. Ya, maksudnya ya tawadhu'lah, ya, atau jadilah sederhana jika ya ada yang sombong di hadapanmu, atau jika ya engkau diremehkan, semacam itu. Maka di sini idza itu masuk ke jumlah fi'liyah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau menjelaskan bait ini. Kemudian beliau mengatakan dzakara fi hadzal baiti al-isma tsalitsal ladzi yudhafu ilal jumlati wujuban. Di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait ini itu menyebutkan isim ketiga yang wajib diidhafahkan kepada jumlah. Wa huwa idza asyartiyatu, yaitu idza yang berupa idza asyartiyah. Kemudian beliau melanjutkan atau ada catatan kaki di situ. Hadza huwal ghalibu fi idza. Ini adalah yang mayoritas keadaan dari idza. Itu wajib diidhafahkan ke jumlah fi'liyah. Wa qad takunu lidzarfiyatil mahdhati. Dan terkadang idza itu menjadi isim yang menjadi isim dzaraf semata. Ya, wa alamatuha, dan tandanya ketika idza itu adalah dzaraf semata, an yakuna laha jawabun. Ketika idza di situ itu memiliki jawab. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla." Ya, demi malam apabila menutupi cahaya siang,
Dan demi siang bila terang benderang. Ya. Maka di sini dikatakan ya, atau tadi yang lebih tepat, alamatuha, dan tanda bahwa idza itu adalah idza syartiyah, ya, idzanya adalah idza syartiyah, itu adalah jika idza tersebut itu memiliki jawab. Ya. Jika tidak memiliki jawab, maka dianggap dzaraf semata, ya, adz-dzarfiyatu al-mahdhatu. Nah, contoh yang adz-dzarfiyatul mahdhatu adalah al-lail ini, yaitu wal-laili idza yaghsha. Demi malam, ya, ketika yang menutupi cahaya siang. Nah, itu hanya dzaraf semata, tidak ada jawabnya. Kemudian wan nahari idza tajalla. Demi siang apabila terang benderang. Maka di sini adalah adz-dzarfiyah al-mahdhah. Bi khilafi, ya, berbeda dengan contoh yang idza asy-syartiyah, yaitu ada pada surat An-Nasr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Fahiya dzarfiyatun syartiyatun. Maka idza di sini adalah dzarfiyah, tetapi juga merupakan syarat. Tandanya apa? Ada jawabnya. Wa jawabuha, dan jawabnya adalah fasabbih bihamdi rabbika. Ya, pada ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Ya. Kemudian kita kembali ke atas. Jadi wa huwa idza asy-syartiyatu ad-dallatu 'ala zamanil mustaqbali, yang menunjukkan akan waktu atau zaman yang akan datang. Wa huwa mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin. Dan idza itu mabni dengan sukun yang menempati kedudukan nasab. Wa huwa la yudhafu illa ilal jumlatil fi'liyati. Dan idza itu tidak diidhofahkan melainkan kepada jumlah fi'liyah. Atau mudahnya hanya diidhofahkan kepada jumlah fi'liyah. Wal aktsaru an yakuna fi'luha madhiyan. Dan pada mayoritas keadaannya, ya, kebanyakannya, idza itu diidhofahkan, ya, kepada jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu madhi. Wa qad yakunu mudhari'an, ya, walaupun terkadang fi'ilnya itu adalah fi'il yang mudhari'. Nahwu, contohnya, idza da'autani ujibuka. Ya, jika engkau mengundangku, maka aku akan memenuhi undanganmu. Maka perhatikan, idza diikuti oleh jumlah fi'liyah da'autani, dan fi'ilnya adalah fi'il yang madhi. Au idza tad'uni ujibuka. Ya, atau bisa juga idza tad'uni ujibuka. Jika engkau mengundangku, maka saya akan memenuhi undanganmu. Fa idza, ya, maka idza di sini dzarfun lima yustaqbalu minaz zamani. Itu adalah dzaraf yang menunjukkan masa yang akan datang. Khafidun li syartihi. Yang idza di sini memakhfudkan atau memajrurkan syaratnya. Ya, kan namanya mengidhofahkan, ya, mudhof itu memajrurkan mudhof ilaihinya. Maka idza di sini itu memajrurkan mudhof ilaihinya berupa syarat. Mansubun bijawabihi. Dan idza itu hukumnya sendiri itu mansub dengan jawabnya. Wa huwa mudhofun. Dan idza itu adalah mudhof. Wa jumlatu ta'autani fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi. Dan jumlah ta'autani atau tada'uni itu menempati kedudukan majrur sebagai mudhof ilaih. Kemudian beliau melanjutkan, wala tudhafu ilal jumlatil ismiyati. Dan idza ini tidak diidhofahkan kepada jumlah ismiyah. Illa ala ra'il akhfashi wal kufiyina. Ya, melainkan, ya, kalau menurut pendapatnya Al-Akhfash dan para ulama nahwu dari Kufah. Berarti mereka memperbolehkan.
Memperbolehkan idza diidhofahkan ke jumlah ismiyah. Berarti ya di sini dikatakan bahwa menurut Al-Akhfash dan ulama nahwu dari Kufah itu mereka yang memperbolehkan menyandarkan idza kepada jumlah ismiyah. Fayajuzu, maka diperbolehkan ya menurut mereka, aji uka idza khalidun indaka. Aji uka idza khalidun indaka. Saya mendatangimu ya ketika Khalid itu ada di sisimu. Maka khalidun indaka itu jumlah ismiyah. Dan idza masuk ke dalamnya menjadi mudhaf bagi khalidun indaka. Nah, ini boleh menurut Al-Akhfash dan ulama nahwu dari mazhab Kufah. Wa hadzal qawlu muayyadun bima yazidu ala 20 ayatan minal Qur'ani. Nah, di sini poin yang penting. Pendapat ini, pendapatnya Al-Akhfash dan ulama nahwu dari Kufah, itu dikuatkan oleh lebih dari 20 ayat yang ada pada Al-Qur'an. Ya, kama fi suratil Infitori. Ya, seperti pada surat Al-Infitor, wal-insyiqaqi, dan juga pada surat Al-Insyiqaq, wat-takwiri, dan surat Takwir, wal-mursalati, dan juga pada surat Al-Mursalat. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Infitor ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idzas samaa'un fatarat." Apabila langit terbelah. Maka ini jelas, idza itu disandarkan kepada jumlah ismiyah. Ya. Atau pada surat Al-Insyiqaq. Ya, idzas samaa'un syaqqat. Apabila langit terbelah. Maka di sini juga jelas idza itu disandarkan kepada jumlah ismiyah. Maka kemudian di sini beliau melanjutkan, fawaliya idza ismun. Ya, maka idza itu diikuti oleh isim. Bil idhofati ila syawahidi min kalamil arabi. Ya, atau tadi fawaliya idza ismun. Ya, maka idza itu diikuti oleh isim, jumlah ismiyah. Maka ini menguatkan pendapat dari Al-Akhfash dan para ulama nahwu dari Kufah rahimahumullahu ta'ala. Kemudian bil idhofati ila syawahidi min kalamil arabi, dan juga jika disandarkan kepada syahid-syahid, ya penguat-penguat dari ucapan orang Arab terdahulu. Wa min dzalika qaulu syairi, yang diantaranya adalah ucapan seorang penyair, di mana penyair tersebut mengatakan, idza bahiliyun tahtahu handholiyatun lahu waladun minha fadzakal mudarra'u. Ya, jika ya seorang bahili itu di bawahnya itu ada seorang wanita dari handholiyah. Ya, kemudian bahili tersebut itu memiliki anak dari wanita handholiyah tersebut. Maka anak tersebut adalah al-mudarra'. Ya, kita lihat catatan kaki apa maksud dari syair ini. Bahiliyun, ya bahili tadi, yang kemudian menikah dengan handholiyah tadi, itu adalah mansubun ila bahilatin. Itu disandarkan kepada bahilah. Ya, apa itu bahilah? Wahia qabilatun min Qaisi Ailana. Itu merupakan salah satu kabilah dari kabilah Qais. Ya, atau juga disebut Qais Ailan. Jadi salah satu kabilah namanya Bahilah. Nah, laki-lakinya itu dinamakan Bahiliyun. Ya, seorang Bahili. Aktsara syu'ara'u min dhammiha. Ya, dan banyak penyair yang mencela kabilah tersebut. Kemudian handholiyatun, dan tadi kan di bawahnya ada handholiyah, ya artinya menikah dengan handholiyah. Itu apa? Nisbatun ila handholata. Handholiyah itu adalah disandarkan, dinisbahkan kepada handholah.
Apa itu? Wahia min akrami qabaili tamimin. Itu merupakan ya salah satu kabilah yang paling mulia dari kabilah Tamim. Ya, jadi Handoliyah ini kabilah yang ya dianggap mulia. Kemudian Bahili tadi itu kabilah yang sering dicela. Ya. Kemudian dikatakan anaknya adalah Al-Mudharra. Ya, apa itu Al-Mudharra? Al-Mudharra'u alladhi ummuhu asyrafu min abihi. Yaitu seseorang yang ibunya itu lebih mulia daripada ayahnya dari sisi nasab. Ya. Maka di sini kan tadi ibunya Handoliyah, ya, dikatakan salah satu kabilah paling mulia dari Bani Tamim atau dari kabilah Tamim. Kemudian ayahnya itu adalah dari Bahili. Ya, itu kabilah yang sering dicela. Maka di sini ya ibunya yang Handoliyah itu dianggap lebih mulia dari ayahnya yang Bahili. I'rabuhu, i'rab dari syair tadi, ya apa syahidnya? Idza dzarfun fihi makna syarti. Idza adalah dzaraf yang memiliki makna syarat. Bahiliyun mubtada'un. Bahili adalah mubtada', awismun likanal mahdzufati. Atau bisa juga menjadi isim kana bagi kana yang dihapus. Kemudian tahtahu dzarfun khobarun muqaddamun. Tahtahu adalah dzaraf sebagai khobar yang didahulukan. Handholiyatun mubtada'un muakhkharun. Handholiyah adalah mubtada' yang diakhirkan. Wal jumlatu khobarun likanal mahdzufati. Ya, kemudian jumlah tahtahu handholiyatun itu bisa menjadi khobar bagi kana yang dihapus. Kalau bahili dianggap isim kana yang dihapus, au khobarul mubtada'i, atau bisa juga dianggap khobar jika bahiliyun itu mubtada'. Lahu waladun khobarun muqaddamun wa mubtada'un muakhkharun. Ya, lahu waladun itu khobar yang didahulukan dan mubtada' yang diakhirkan. Wal jumlatu sifatun li bahiliyun. Jumlah tersebut adalah sifat bagi kata bahiliyun. Au halun, atau bisa juga di-i'rab sebagai hal. Minha sifatun li waladin. Minha adalah sifat dari waladun. Fadzaka alfa'u waqi'atun fi jawabi idza. Ya, fadzaka, fa itu terletak sebagai jawab idza. Wadzaka mubtada'un, dan dzaka adalah mubtada'. Al-mudharra'u khobarul mubtada'i. Al-mudharra' itu khobar mubtada'. Wal jumlatu la mahallalaha jawabu idza. Dan jumlah tersebut tidak memiliki kedudukan dalam i'rab dan menempati kedudukan sebagai jawab idza. Kita kembali ke atas. Ya. Maka fa'ata bilismi ba'da idza. Maka penyair tersebut itu meletakkan isim setelah idza, ya, bahiliyun itu kan isim. Wa ja'ala ba'dahu dzarfan. Dan setelah isim tersebut, itu penyair meletakkan dzaraf. Wastaghna bihi 'anil fi'li. Ya, dengan adanya dzaraf tersebut, maka tidak lagi diperlukan adanya fi'il. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wala yaf'alu dzalika bi adatin tukhtassu bil fi'li. Maka penyair tersebut itu tidak akan melakukan hal tersebut dengan perangkat yang dikhususkan bagi fi'il. Artinya apa? Tidak mungkin penyair tersebut itu meletakkan sebelum isim bahiliyun dengan perangkat yang dianggap khusus bagi fi'il. Ya, berarti apa? Idza di sini itu tidak khusus bagi fi'il, tetapi bisa juga masuk ke isim. Kira-kira seperti itu. Wa hadzal qawlu huwal adhharu fi hadhil mas'alati. Nah, ini pendapat dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, bahwa pendapat ini itu yang lebih jelas pada permasalahan ini. Ya, lebih jelas. Wa huwa anna idza tudhafu ilal jumlatil fi'liyati katsiran, bahwa idza itu diidhofahkan kepada jumlah fi'liyah secara kebanyakan, ya mayoritasnya. Wa ilal jumlatil ismiyati qalilan,
dan disandarkan kepada jumlah ismiyah pada jumlah yang sedikit. Istinadan lima waroda minan nususi. Ya, bersandar kepada apa-apa yang terdapat pada teks-teks ya, yang kita bahas tadi. Fayakunu lismu ba'daha mubtada'an. Maka jadilah isim yang datang setelah idza itu sebagai mubtada'. Wa ma ba'dahu khobarun. Dan apa yang datang setelah isim tersebut itu di-i'rab sebagai khobar. Wala hajata ila takallufi fi ta'wiliha. Maka tidak perlu sebetulnya ya untuk menyusahkan diri, membebani diri dengan mentakwilnya. Ya, mentakwil bahwa ya mungkin ada fiil yang dihapus karena idza hanya bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Namun ternyata dari teks-teks tadi kita lihat idza itu diikuti oleh isim. Ya, bahkan isim yang kemudian diikuti oleh dzaraf, bukan lagi fi'il. Ya. Kemudian bitaqdiri fi'lin yali idza. Ya, tidak perlu menyulitkan diri, membebani diri dengan mentakdirkan adanya fi'il yang terletak setelah idza. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa qad ikhtara Ibnu Malikin hadzal qaula. Ya, bahkan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu memilih pendapatnya Al-Akhfash dan para ulama nahwu dari Kufah ini, yang memperbolehkan idza itu masuk ke jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Fi kitabihi at-tashili, dalam kitab beliau at-tashil. Haitsu yaqulu fi babi adz-dzurufi wa huwa babul maf'uli fihi. Ya, ketika beliau menjelaskan dalam bab adz-dzuruf, ya dzaraf-dzaraf, wa huwa babul maf'uli fihi, dan itu adalah bab dari maf'ul fihi. Apa yang beliau mengatakan? Wa minha idza. Ya, dan di antaranya itu idza. Lil waqtil mustaqbali mudammanatan makna syarti ghaliban. Yaitu idza itu untuk waktu yang akan datang yang mengandung makna syarat pada mayoritas keadaannya. Wa tudhafu abadan ila jumlatin musaddaratin bi fi'lin dhahirin au muqaddarin. Atau ya nanti akan dijelaskan dalam syarahnya ya. Kita lanjutkan saja. Wa tudhafu abadan ila jumlatin musaddaratin bi fi'lin dhahirin. Dan idza itu diidhofahkan selamanya itu kepada jumlah yang didahului oleh fi'il. Ya, baik fi'ilnya itu dhahir yang tampak au muqaddarin atau fi'ilnya ditakdirkan. Qabla ismin yalihi fi'lun. Ya, sebelum isim yang diikuti oleh fi'il. Ya, seperti tadi pada surat-surat tadi itu idza sama'un fatarat, ya, idza sama'un fatarat itu setelah idza itu ada isim as-sama'u kemudian diikuti oleh fi'il infatarat. Maka ditakdirkan ada fi'il sebelum as-sama'u. Ya, takdirnya idzan fataratis sama'u infatarat. Ya. Kemudian waqad tughni ibtidaiyatus min ba'daha an taqdiri fi'lin wifaqan lil akhfashi. Nah, di sini beliau mengatakan dan terkadang kalau isim setelahnya itu ibtidaiyah, yang memulai jumlah, artinya dia mubtada'. Maka kalau isim setelahnya itu mubtada', itu tughni an taqdiri fi'lin. Maka ya tidak perlu ditakdirkan fi'il. Nah, sudah cukup. Isim setelahnya itu mubtada', itu tidak lagi perlu ditakdirkan fi'il. Wifaqan lil akhfashi. Nah, ini sepakat dengan pendapatnya Al-Akhfash dan para ulama nahwu dari mazhab Kufah. Kita lihat catatan kaki di sini. Ya, beliau mengatakan lam yadhkuri Ibnu Malikin ra'yal Kufiyyin. Nah, di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu tidak menyebutkan pendapat dari para ulama nahwu dari Kufah. Wa huwa qaribun min ra'yil Akhfashi. Dan pendapatnya para ulama nahwu dari Kufah itu dekat, ya, walaupun tidak sama, dekat dengan
pendapatnya Al-Akhfash. Lakin yadhharu annal kufiyina yarawna annal ismal marfu'a ba'da adati syarti fa'ilun lil fi'lil madhkuri ba'du. Ya. Kalau di sini para ulama nahwu dari Kufah itu berpendapat bahwa isim marfu' yang datang setelah perangkat syarat itu fa'il bagi fi'il yang disebutkan setelahnya. Jadi misalnya apa? Idza sama'un fatarat, as-sama'u itu fa'il dari infatarat yang datang setelahnya. Ya. Wa huwa ra'yun jayyidun, dan ini adalah pendapat yang baik aidon juga. Li salamatihi minat taqdiri. Ya, karena ini selamat dari takdir. Ya. Karena menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan, i'rab yang baik itu ya kalau memungkinkan tanpa takdir, ya tidak perlu ditakdir. Itu lebih selamat. Wal akhfasyu yara annahu mubtada'un. Akan tetapi al-akhfash berpendapat bahwa isim yang datang setelah perangkat syarat, ya jika marfu itu mubtada'. Wa qad dzakartu hadhil mas'alata fi awwali babil fa'ili. Dan sungguh saya telah menyebutkan permasalahan ini pada permulaan bab al-fa'il. Kita kembali ke atas. Qala fi syarhihi, dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam syarah At-Tashil beliau mengatakan wa bi qawlihi aqulu, ya dengan ucapan tersebut saya mengatakan li anna talaba idza lil fi'li laisa ka talabiin. Ya karena tuntutan idza kepada fi'il, ya idza kebutuhnya idza kepada fi'il itu tidak seperti ya tuntutan atau keperluan in terhadap fi'il. Bal talabuha lahu ka talabi ma huwa bil fi'li aula mimma la amala lahu fihi. Kemudian bahkan ya tuntutan idza terhadap fi'il itu seperti tuntutan dari ya kata yang dia itu dengan fi'il itu lebih kuat atau lebih utama dibandingkan kata yang tidak beramal kepada fi'il tersebut. Contohnya apakah hamzatil istifhami? Hamzah istifham itu tidak kuat ya tuntutannya bahwa setelah itu harus fi'il, tidak. Ya, dan dia tidak juga beramal kepada fi'il tersebut. Fakama la yalzamu fa'iliyatul ismi ba'dal hamzati, maka sebagaimana tidak wajib ya adanya fa'il ya atau isim yang datang setelah hamzah itu tidak wajib dianggap sebagai jika ada isim yang datang setelah hamzah istifham itu tidak wajib dianggap sebagai fa'il ya. Maka apa? La yalzamu ba'da idza, maka isim yang datang setelah idza juga tidak wajib dianggap sebagai fa'il. Walidzalika jaza an yuqala, ya maka oleh karena itu boleh untuk dikatakan idzar rajulu fil masjidi fadhunna bihi khairan. Ya idzar rajulu fil masjidi fadhunna bihi khairan, maka boleh dikatakan jika laki-laki ada di dalam masjid maka ya berprasangkalah baik kepadanya. Ya karena seorang laki-laki yang ada di masjid ya kemungkinan besar itu adalah laki-laki yang baik. Ila akhiri kalamihi, ya sampai akhir kalamnya. Ya, atau singkatnya di sini Asy-Syaikh atau Ibnu Malik rahimahullahu taala itu ya memberikan pendapat bahwa boleh setelah idza itu datang isim dan tidak perlu kemudian wajib di-i'rab sebagai fa'il. Ada banyak kemungkinan. Wallahu a'lam. Kita lihat catatan kaki ada di At-Tashil wa Syarhuhu Ibnu Malikin. Ya, tashil dan syarahnya buah karya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala Al-Mujallada Tsaniyah jilid kedua Safhata Ashrin wa Mi'ataini halaman 210 dan juga Safhata Thalatha Ashrata wa Mi'ataini halaman 213. Kita kembali ke atas.
Wa amma fil alfiyati fa innahu qala. Dan adapun di alfiyah, maka Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa alzamu idza idhafatan ila akhirih. Ai maksudnya aujaban nahwiyuna idhafata idza ad-dzarfiyyati ilal jumalil fi'liyati. Para ulama nahwu itu mewajibkan menyandarkan idza yang merupakan idza adzarfiyah kepada jumlah fi'liyah. Kemudian beliau melanjutkan khassatan, ya khusus untuk jumlah fi'liyah. Nadharan lima tadammanathu min ma'na syarti ghaliban. Ya, karena pendapat tersebut diungkapkan karena ya berpandangan bahwa idza di situ mengandung makna syarat pada mayoritas keadaannya. Ka hun idza tala. Contohnya adalah hun idza tala. Maksudnya apa? Ai kun mutawadhi'an hayyinan. Ya, jadilah engkau orang yang tawadhu', yang rendah hati, dan hayyinan sederhana, idza takabbara ghairuka. Jika orang lain itu sombong kepadamu. Wa huwa bidhammil ha'i, yaitu hun itu dengan mendomahkan ha. Mengapa? Karena min hana yahunu. Dari fi'il hana yahunu. Wa qawluhu ila jumalil af'ali, ya, kemudian ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, ila jumalil af'ali binaqli harakatil hamzati ilal lami. Itu memindahkan harokat dari hamzah kepada lam. Ya kan harusnya ila jumalil af'ali. Ya, hamzahnya harusnya hamzah qata', ya. Ila jumalil af'ali. Ya, tetapi di sini di ila jumalil af'ali. Langsung lamnya itu dibaca fathah. Mengapa? Lil wazni, ya, karena wazan dari syair. Nah, wazan dari syair itu melibatkan banyak hal, ya, dari harokat, kemudian dari jumlah suku kata dan lain sebagainya. Kalau dibaca ila jumalil af'ali, itu tidak mengikuti wazan dari syair bait ini. Nah, kemudian berikutnya ma tudhafu ilaihi kila wa kilta, yaitu kata-kata atau sesuatu yang diidhofahkan, ya, atau sesuatu yang kila dan kilta itu disandarkan kepadanya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-404. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, limufhimithnaini mu'arrafin bila tafarruqin udhifa kilta wa kila. Dan untuk menunjukkan makna dua. Ya, jadi kila dan kilta itu menunjukkan makna dua, ithnain. Ya. Kemudian mu'arrafin, dan mudhaf ilaihnya itu harus mu'arraf, ya, atau ma'rifah. Bila tafarruqin, dan mudhaf ilaihnya itu tidak boleh terpisah, harus satu. Kan namanya kila, kilta itu seharusnya ada dua. Tetapi harus diungkapkan dalam satu kata. Tidak boleh terpisah. Nah, di situ udhifa kilta wa kila. Disandarkanlah kilta dan kila. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bait ini, beliau mengatakan, minal asma'il mulazimati lil idhafati lafdhan wa ma'nan kila wa kilta. Di antara isim-isim yang wajib datang dalam keadaan idhofah, baik secara lafadz dan juga makna, itu adalah kila dan kilta. Fakila ismun mufradun fil lafzi. Maka kila itu isim yang mufrad secara lafadz. Muthannan fil makna. Tetapi secara makna itu muthanna. Li'annahu yadullu alal muthannal mudzakkari. Karena lafadz kila itu menunjukkan akan muthanna yang mudzakkar. Wa kilta ismun mufradun fil lafzi. Dan kilta adalah isim yang mufrad secara lafadz. Muthannan fil makna. Dan muthanna secara makna. Li'annahu yadullu alal muthannal mu'annafi. Karena
kilta itu menunjukkan akan mutsanna yang muannats. Wa yushtaratu fil mudhafi ilaihi ba'daha thalathatu syurutin. Dan kata yang diidhofahkan kepada kila dan kilta, atau yang terletak setelah kila dan kilta, itu ada 3 syarat yang dipersyaratkan. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakuna mutsannan lafdhan wa ma'nan. Ya, bahwa kata yang datang setelah kila dan kilta, itu harus kata yang mutsanna, baik secara lafadz dan juga makna. Nahwu contohnya, jaa kilat thalibaini, telah datang kedua penuntut ilmu tersebut. Maka perhatikan, kila didatangkan setelah at-thaliba. Kila setelah kila itu ada at-thalibaini. At-thalibaini itu menunjukkan mutsanna baik secara lafadz maupun makna. Wa kiltal mar'ataini, jaa kiltal mar'ataini, telah datang kedua wanita tersebut. Maka setelah kilta itu datang isim yang mutsanna, mar'ataini. Au ma'nan duna lafzin, atau datang setelah lafadz kila dan kilta, itu lafadz yang mutsanna secara makna saja, walaupun secara lafadz itu tidak mutsanna. Contohnya apa? Nahwu ja'ani kilahuma wa kiltahuma. Ya, ja'ani kilahuma wa kiltahuma. Telah mendatangiku kedua laki-laki tersebut dan kedua wanita tersebut. Maka huma di situ dhamir. Ya, dhamir yang dia itu secara makna itu mutsanna, walaupun secara lafadz itu bukan mutsanna. Fakila fa'ilun marfu'un, maka kila itu fa'il yang marfu' bidhammatin muqaddaratin 'alal alifi, dengan dhammah yang ditakdirkan di atas alif, mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru, yang menghalangi tampaknya dhammah di atas alif itu adalah udhur, ya, atau mustahil, karena alif itu tidak bisa diberikan harokat. Wat thalibaini mudhafun ilaihi, dan lafadz thalibaini at-thalibaini mudhaf ilaihi. Ya, yang dia majrur dengan ya karena dia mutsanna. Wa kilahuma fa'ilun marfu'un bil alifi. Sedangkan kalau kilahuma itu fa'il yang marfu' dengan alif. Li'annahu mulhaqun bil mutsanna. Ya, karena kalau pada saat kilahuma itu dia diikutkan ke mutsanna. Ya, diikutkan ke mutsanna bukan dengan dhammah muqaddarah. Wal ha'u mudhafun ilaihi, dan ha yang ada pada huma itu mudhaf ilaih, wal mimu litathniyati, dan ma yang ada pada huma itu untuk menunjukkan dua. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-33, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kiltal jannataini atats ukulaha. Kedua kebun tersebut itu menghasilkan buahnya. Maka perhatikan setelah kilta ada al-jannataini. Ya, itu sebuah isim yang mutsanna secara lafadz dan makna. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu, ya, kepada kalian, janganlah menyembah sesembahan selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada walidain, kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-sekali engkau mengatakan kepada mereka berdua perkataan uffin. Uffin isim fi'il amr yang maknanya atadajjaru, seperti saya bosan, saya enggan, dan lain sebagainya. Atau
sering diterjemahkan dengan dan lain sebagainya. Maka di sini perhatikan ada lafaz kilahuma, ya, kilahuma. Ya, kilahuma. Maka ini masuk kepada kelompok yang kedua tadi. Yang dia itu mutsanna secara makna namun bukan secara lafaz. Atsani, syarat kedua bagi isim yang kila itu dapat diidhofahkan kepadanya, itu an yakunal mudhofu ilaihi kalimatan wahidatan. Bahwa mudhof ilaihnya itu harus berupa satu kata. Fala yasihhu, maka tidak boleh dikatakan sa'atu kilal akhi was-sadiqi. Ya, saya telah membantu kedua orang, yaitu saudara laki-lakiku kan sahabatku, tidak boleh. Ya, setelah kila itu harus satu kata, tidak boleh terpisah. Wa qad warada qalilan, walaupun terkadang ya datang dari ucapan orang Arab walaupun jumlahnya sedikit. Yaitu mudhof ilaih dari kila itu dua kata. Kaqauli syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair, kila akhi wa khalili wajidi adud, kila akhi wa khalili wajidi adudan finna ibati wa ilmamil mulimmati. Ya, kedua orang yaitu saudaraku ya, dan kekasihku itu mendapatiku membantu di dalam kemalangan dan juga ketika ditimpa musibah. Maka perhatikan kila di sini disandarkan ke akhi dan khalili, dua kata yang berbeda. Ya, namun ini sangat sedikit ditemui. Kita lihat catatan kaki. I'rabuhu, i'rab dari syair tadi, kila mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifi litta'adzuri. Kila adalah mubtada' yang marfu' dengan dhammah yang ditakdirkan di atas alif karena udhur atau mustahil. Wa huwa mudhafun, dan kila itu mudhaf. Wa akhi min akhi, dan lafadz akhi pada akhi mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati dzahirati. Akhi tersebut mudhaf ilaih yang majrur dengan kasrah yang tampak. Awil muqaddarati alal masyhuri, atau akhi itu bisa juga majrurnya dengan kasrah yang ditakdirkan, itu menurut i'rab yang lebih masyhur. Wa huwa mudhafun. Ya, akhi itu selain mudhaf ilaih dia juga sebagai mudhaf. Wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaihi, dan ya mutakallim yaitu i pada akhi itu dia mudhaf ilaih. Wajidi khobarul mubtada'i, dan wajidi itu kedudukannya sebagai khobar mubtada'. Wal ya'u mudhafun ilaihi, dan ya mudhaf ilaih. Wahiyal maf'ul wahiyal al-maf'ulul awwalu adudan, wahiyal maf'ulul awwalu, dan itu tadi wajidi adalah sebentar. Maksudnya ya-nya ya. Ya mutakallim dari wajidi, yaitu kan dia kalau secara kedudukan itu mudhaf ilaih, tetapi secara makna dia maf'ul. Ya kan, wajidun itu dia isim fa'il. Isim fa'il itu bisa beramal seperti amalannya fi'il. Ya, mendapatiku. Ya, mendapatiku. Maka ya di situ sebagai maf'ul yang pertama. Adudan maf'ulun tsanin lismil fa'ili. Dan adudan adalah maf'ul yang kedua dari isim fa'il wajidi. Kita kembali ke atas. Ats-tsalitsu, syarat yang ketiga dari isim yang kila dan kilta itu dapat diidhofahkan kepadanya adalah an yakuna ma'rifatan. Isim tersebut itu harus ma'rifah. Fala yajuzu, maka tidak boleh dikatakan hadara kila rajulaini. Ya, telah datang kedua laki-laki, tidak boleh karena rajulaini di situ itu nakirah. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala limufhimitsnaini ila akhirih. Ai maksudnya udhifat kilta wa kila limufhimitsnaini. Kilta dan kila itu diidhofahkan untuk membawa makna itsnain, atau ai
lima yadullu ala tsnaini. Ya, atau disandarkan kepada kata yang membawa makna itsnain. Ya, disandarkan kepada kata yang menunjukkan makna dua, itsnain. Ma'a ta'rifihi, dan kedua kata yang menunjukkan dua tersebut harus ma'rifah. Wa adami tafarruqi afrodihi, dan juga kedua kata tersebut tidak boleh terpisah, atau kata yang menunjukkan dua tersebut tidak boleh terpisah, harus satu lafadz. Tidak boleh dipisah seperti al-akhi dan as-sadiqi tadi. Wallahu a'lamu. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.